اللهم صل على سيدنا محمد. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa tabi'ahu wa wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla fa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Semoga Allah senantiasa memberkati hidup kita, merahmati, melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita. Semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, putra-putri yang salih dan salihah, yang taat pada perintah Allah dan patuh hormat kepada kedua orang tuanya. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah jaga keselamatan kita, Allah jaga dari segala musibah, segala mara bahaya dan penyakit yang berat-berat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini marilah kita mengambil iktibar melalui kisah seorang wanita yang sangat hebat yang hidup di zaman At-Tabi'in. At-Tabi'in ini maksudnya generasi kedua. Generasi pertama adalah generasi Rasulullah SAW bersama para sahabat baginda. Sahabat itu artinya orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, beriman kepada baginda dan pernah berjumpa dengan baginda. Ada orang yang hidup sezaman dengan baginda, beriman kepada baginda, tapi tidak pernah berjumpa dengan baginda. Maka itu bukan disebut sahabat, tapi dikategorikan sebagai tabi'in. Tabi'in artinya orang yang berjumpa dengan sahabat Rasulullah, walaupun hidupnya sezaman dengan Nabi, seperti contohnya Raja An-Najasyi, dan juga seorang yang dari Yaman sangat terkenal kisahnya, yaitu Uwais Al-Qarni. Beliau bukan sahabat karena tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, walaupun beriman kepada Rasulullah, tapi disebut At-Tabi'in. Sosok wanita yang hebat ini hidup di zaman At-Tabi'in, artinya masih berjumpa dengan orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah, yaitu sahabat. Beliau ini tak lain dan tak bukan ialah Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang yang salihah, alimah, abidah, dan zahidah. Seorang wanita yang alim, ahli ibadah, zuhud,
dan beliau juga mendapat julukan waliyah. Waliyah ini artinya seorang wali dari kalangan orang wanita. Kalau laki-laki disebut waliullah, ini perempuan waliyah atau waliyatullah. Sangat hebat, luar biasa, dan beliau juga mempunyai banyak karamah. Di antara kehebatan Rabi'ah al-Adawiyah ini diceritakan bahwa dalam sehari semalam beliau melakukan sembahyang sunat sebanyak 1000 rakaat. Sekali lagi 1000 rakaat, bukan 10 ataupun 100 rakaat, tapi 1000 rakaat. Bayangkan betapa hebat wanita ini. Waktunya dihabiskan dengan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau dalam ibadahnya ini yang begitu luar biasa ini, beliau mengatakan, aku melakukan ini bukan karena aku mengharapkan surga, tapi semata-mata aku ingin menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa masih ada di kalangan umat baginda yang ibadahnya hebat seperti ini. Baiklah, kita lanjut pada kisah Rabi'ah al-Adawiyah ini. Setelah suami Rabi'ah al-Adawiyah ini wafat, maka tak lama selepas itu datanglah rombongan ulama-ulama besar dari kalangan at-tabi'in yang dipimpin oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri untuk berziarah ke rumah Rabi'ah al-Adawiyah. Maka setelah diperkenankan masuk, Asy-Syaikh Al-Hasan Al-Basri tanpa basa-basi lagi menyatakan hasratnya. Faqala Al-Hasan wa ashabuh, innahu qad mata ba'duk, fakhtari min haula'i zuhad man syi'ti. Wahai Ibu Rabi'ah, seperti yang telah kami maklum bahwa suami ibu telah wafat, maka pilihlah salah seorang dari kalangan ulama-ulama ini, yang mana mereka semua adalah orang yang zuhud. Pilihlah salah satu dari mereka yang ibu kehendaki. Maka menjawab Rabi'ah al-Adawiyah, faqalat, na'am hubban wa karamah, walakin sa'altukum man a'lamukum hatta uzawijahu nafsi. Baiklah tuan-tuan, dengan perasaan gembira dan penuh penghormatan, bolehkah sebelumnya aku bertanya, siapa di antara tuan-tuan ini yang paling alim? Faqalu a'lamuna Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an. Maka rombongan menjawab, yang paling alim di kalangan kami tentu Asy-Syaikh Al-Hasan Al-Basri. Faqalat, maka menjawab Rabi'ah al-Adawiyah, in ajabtani an arba'ati masaila fa ana zawjatun laka. Baiklah, wahai Tuan Hasan Al-Basri, jika Tuan dapat menjawab 4 pertanyaan yang akan aku ajukan, maka aku bersedia menjadi istri Tuan, kata Rabi'ah al-Adawiyah. Waqala Al-Hasan, is'ali in waffaqani Allahu ajabtuki. Asy-Syaikh Al-Hasan Al-Basri menjawab, persilakan Ibu Rabi'ah, kalau Allah memberikan taufik kepadaku untuk menjawab, maka aku akan menjawab. Faqalat, maka berkata Rabi'ah al-Adawiyah, ma taqul law mittu kharajtu minad dunya muslimatan aw kafirah. Bagaimana pendapat Tuan apabila aku meninggal dunia kelak, aku meninggal dalam keadaan Islam ataupun dalam keadaan kafir? Qala Al-Hasan, hadza ghaibun anil khalqi. Pertanyaan yang pertama dijawab oleh Asy-Syaikh Al-Hasan Al-Basri. Pertanyaan ibu yang pertama ini adalah perkara yang ghaib, semua orang tidak tahu menjawabnya. Lalu Rabi'ah berkata, baiklah kalau begitu. Pertanyaan yang kedua,
ma taqul idza wudi'tu fi qabri wa sa'alani munkar wa nakir aqdiru ala jawabi ma amlah. Apabila aku kelak sudah diletakkan di liang lahat, kemudian datang malaikat mungkar dan nakir untuk menyoal aku, pada waktu itu aku mampukah menjawab pertanyaan mereka atau sebaliknya? Faqala hadza aidan ghaibun. Maka soalan yang kedua dijawab oleh Al-Hasan Al-Basri. Ini juga pertanyaan yang ghaib, tidak dapat dijawab oleh siapapun. Baiklah, kata Rabi'ah Al-Adawiyah. Pertanyaan berikutnya. Faqalat, idza husyiran nas yaumil qiyamah wa tatayaratil kutub wa yu'ta ba'duhum al-kitab biyaminih wa ba'duhum bishimali u'ti kitabi biyamini am bishimali. Pertanyaan berikutnya, apabila manusia sudah dihimpunkan di padang mahsyar nanti, lalu buku catatan amal-amal mereka berterbangan setelah dilepaskan oleh malaikat dengan perintah Allah dengan hembusan angin dari bawah arasy. Lalu sebagian manusia dapat mengambilnya dengan tangan kanan mereka, dan sebagian yang lain hanya dapat mengambil dengan tangan kiri mereka. Maka pada waktu itu, adakah buku catatanku akan kuterima dengan tangan kananku atau justru dengan tangan kiriku? Maka dijawab oleh Asy-Syaikh Al-Hasan Al-Basri, faqala hadza aidan ghaibun. Ini juga perkara yang gaib, tiada seorang pun yang mengetahuinya. Baiklah, kata Rabi'ah Al-Adawiyah. Faqalat, lalu dia menyambung pertanyaannya, itu pertanyaan yang terakhir. Idza nudiya fil qiyamah fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir aakunu min ahlil jannah atau min ahlin nar. Apabila manusia nanti sudah berhimpun di padang mahsyar, lalu diseru, sebagian masuk ke dalam syurga dan sebagiannya masuk ke dalam neraka, adakah pada waktu itu aku termasuk rombongan yang Allah seru untuk masuk ke dalam syurga, atau justru sebaliknya diseru untuk masuk ke dalam neraka? Faqala Al-Hasan, maka dijawab oleh Imam Al-Hasan pertanyaan yang keempat ini, hadza ghaibun aidan. Pertanyaan ini juga ghaib, tak mampu dijawab oleh siapapun. Jadi keempat-empat pertanyaan Rabi'ah Al-Adawiyah tak dapat dijawab oleh Syekh Hasan Al-Basri. Faqalat, maka ujar Rabi'ah Al-Adawiyah berikutnya, amman lahu hammu hadil arba'ah yahtaju ila zaujin aw yatafarragu ila ikhtiyari zaujin. Wahai Tuan, adakah seorang wanita yang dalam lubuk hatinya tersimpan kegelisahan tentang empat perkara ini, kira-kira masih memerlukan untuk suami ataupun ingin memilih orang untuk dijadikan suaminya? Inilah jawaban yang dikemukakan oleh seorang yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Lalu selepas itu Syekh Hasan Al-Basri tertunduk malu dan menangis, dan tak lama kemudian rombongan meninggalkan rumah Rabi'ah Al-Adawiyah. Saudara, inilah yang digelisahkan oleh seorang Rabi'ah Al-Adawiyah yang ibadahnya luar biasa. Bagaimana dengan kita dengan empat pertanyaan yang diajukan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah ini? Semoga kisah ini menjadi iktibar kepada kita, menjadi motivasi dan inspirasi untuk terus meningkatkan amal ibadah kita dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fa ya fazal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allah